Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar kalian semua? Ad'ullaha an takunu fi khairin wa afiyah. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat wal afiat. Baik anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan saya untuk pertemuan yang pertama ini. Bersama saya, Taufik Husen, SSMPD. Kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Arab kelas 8. Baik, untuk selanjutnya kita langsung singkat saja. Saya akan share screen ya. Saya akan share screen ini. Baik, tunggu sebentar. Nah, baik, inilah materi kita pada hari ini, pelajaran Bahasa Arab kelas 8, bab 1, kegiatan 1 tentang jam dan waktu. Nah, anakku sekalian, untuk pelajaran bahasa Arab ini, setiap bab akan terbagi menjadi 4 kegiatan, yaitu kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, yang masing-masing nanti ada tujuan pembelajarannya yang kalian harus fokus agar bisa mencapai tujuan tersebut. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita mempelajari pelajaran kita akan lihat dulu apa kompetensi inti yang harus kita tuju pada pelajaran kali ini. Nah, ini ada KI 3. KI 3 adalah KI pengetahuan. Ya, sebagaimana diketahui, ini sama dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Artinya, ini dimensi pengetahuan yang kalian harus kuasai ketika selesai mempelajari bab 1 ini. Nah, itu bab tentang jam dan waktu. Kita lihat kompetensi dasarnya, diharapkan setelah selesai mempelajari bab ini, kalian diharapkan bisa memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, yaitu unsur kebahasaan itu ada 3 ya, ada bunyi, ada kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema as-sa'ah, yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait waktu dengan memperhatikan susunan gramatikal al-adad at-tartibi. Susunan gramatikal itu maksudnya seperti grammar tata bahasa Arab. Al-adad at-tartibi adalah bilangan bertingkat. Kemudian KD yang kedua adalah menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema as-sa'ah. Jadi kita akan mencari gagasan apa dari sebuah teks nanti akan disajikan dan kita akan mencari apa yang ada di dalam teks sederhana itu dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-adad at-tartibi. Kemudian untuk KI 4, yaitu KI dimensi keterampilan, jadi artinya kalian harus bisa mempraktekkan ini ya, yaitu yang pertama mendemonstrasikan sesuatu yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait waktu dengan memperhatikan susunan gramatikal al-adad at-tartibi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, nanti diharapkan setelah selesai mempelajari bab ini, kalian bisa mengungkapkan baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian yang kedua, KI 4 yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema as-sa'ah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-adad at-tartibi. Jadi kalau tadi di dimensi pengetahuan kalian diminta untuk mengambil, untuk mencari analisis gagasannya, kemudian di KI 4 ini kalian nanti diharapkan bisa menyajikan hasil analisisnya. Tidak hanya mengambil hasil analisis, tidak mengambil analisis saja, tapi juga bisa menyajikan hasil analisis tersebut. Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Untuk selanjutnya, nah ini adalah peta konsep dari bab 1 ini yang kalian harus ketahui. Tadi sudah digambarkan kegiatan 1, 2, 3, 4. Nah, kegiatan ini tergambar di dalam ini nih. Nah, kita perhatikan. Ini kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, dan kegiatan 4.
Kegiatan satu, ini nanti kita akan belajar tentang mufrodat atau kosa kata, atau dalam bahasa Inggris sering kita sebut, sering kita kenal vocabulary, ya, perbendaharaan kosa kata untuk kegiatan satu. Nanti kalian akan diperdengarkan dan akan diminta untuk berlatih mengucapkan, menghafal, juga menerjemahkan. Kemudian untuk yang kedua adalah al-hiwar. Al-hiwar ini percakapan, ya, percakapan atau sering kita kenal conversation dalam bahasa Inggris. Kemudian kegiatan yang ketiga kita akan mempelajari tentang susunan gramatikal atau tata bahasa Arab gitu ya, peraturan-peraturan dalam bahasa Arab yang untuk kali ini kita akan mempelajari tentang al-adad at-tartibi atau bilangan bertingkat. Nah, setelah kalian bisa menguasai kegiatan satu, kegiatan 2, kegiatan 3, kami akan sajikan al-qiraah, yaitu berupa taqdimun nas. Kami akan kemukakan sebuah teks naratif, teks wacana, kemudian nanti kita akan berusaha memahaminya, dan kita akan ada latihan setelah itu. Setelah selesai kegiatan 1, 2, 3, dan 4, kita akan menghadapi namanya penilaian harian melalui e-learning yang disediakan di sekolah. Gitu. Bisa dipahami ini ya? Nah, ini kira-kira peraturan yang kita harus patuhi. Ya, saya harap kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan bisa mengulang-ulang video ini. Jadi video ini bisa diulang-ulang terus untuk bisa agar kalian bisa menguasai materi. Baik ya. Nah, kita lanjut sekarang langsung pada kegiatan pertama, yaitu tentang al-mufrodat. Ya, sebelum kita mempelajari mufrodat, kalian harus tahu dulu tujuan dari kita mempelajari mufrodat ini. Nah, tergambar di sini ya. Sebentar saya pindahkan ininya. Iya. Kita lihat, kita perhatikan. Nah, ini ada indikator. Maksudnya adalah setelah kita mempelajari mufrodat, kalian diharapkan untuk yang pertama dapat melafalkan mufrodat, alias bisa mengucapkan mufrodat. Apa tadi mufrodat? Iya, betul. Mufrodat adalah kosa kata atau dalam bahasa Inggris disebut dengan vocabulary. Baik. Jadi tujuan yang pertama setelah kita belajar, kalian harus bisa mengucapkan mufrodat ini. Yang kedua, selain mengucapkan, kalian juga diharapkan bisa menghafal mufrodat ini. Ya, tidak banyak, jangan khawatir. Kita akan belajarnya sedikit demi sedikit, ya. Kemudian selanjutnya, selain mengucapkan, menghafal, nah kalian juga diharapkan agar bisa menerjemah. Ya, jadi kalian harus tahu arti katanya satu per satu. Ya, apa saja mufrodatnya? Kita perhatikan. Nah, ini dia mufrodatnya, ya. Nggak banyak ini. Ya, kelihatannya saja yang banyak ya, padahal nggak banyak, cuma sekitar 22 kosakata. Baik ya. Nah, kita mulai. Saya akan mengucapkan kosakata berikut ini dan kalian harus mengikuti di rumah ya. Kalian harus mengikuti kosakata ini dengan memperhatikan makhrajnya, dengan memperhatikan pengucapannya ya. Kalian harus tiru betul-betul sampai pada pengucapannya. Oke, bisa ya? Siap ya? Nah, oke, bisa kita mulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sa'atun. Ya, silakan diikuti. Sa'atun. Oke. Yang kedua, nisfu sa'ah. Nisfu sa'ah. Yang ketiga, rubu'u sa'ah. Rubu'u sa'ah. Selanjutnya, sulusu sa'ah. Sulusu sa'ah. Jangan lupa untuk mengikuti. Yang selanjutnya, fi ayyi sa'ah. Fi ayyi sa'ah. Baik. Kamis sa'ah. Kamis sa'ah. Selanjutnya, kam sa'atan. Kam sa'atan. Selanjutnya, al-an. Al-ana.
Baik. Ta'al. Ta'al. Oke, bagus. Ta'ali selanjutnya. Ta'ali. Baik. Ta'al nadhab. Ta'al nadhab. Ini satu susunan kata ya. Ta'al nadhab. Baik, ahsanta. Ta'ali nadhab. Yang selanjutnya. Ta'ali nadhab. Baik, bagus. Tayyib. Selanjutnya ya. Sayyaratun. Sayyaratun. Tanawulul futur. Tanawulul futur. Atanawalul futur. Atanawalul futur. Yastaghriqu. Yastaghriqu. Astarihu. Astarihu. Ya, itu ya. Nah, saya akan ulang lagi. Sekali lagi. Ya, saya akan bacakan satu kali dan kalian mengikuti kalau bisa sampai 3 kali. Sa'atun. Nisfu sa'ah. Rubu'u sa'ah. Thulusu sa'ah. Fi ayyi sa'ah. Kamis sa'ah. Kam sa'atan. Al-an. Ta'al. Ta'ali. Ta'al nadhab. Ta'ali nadhab. Sayyaratun. Tanawulul futur. Tanawulul futur. Atanawalu. Atanawalul futur. Yastaghriqu. Yastaghriqu. Astarihu. Baik ya. Kalian harus menghafal ini. Setelah mengucapkan, kalian hafalkan berulang-ulang dengan cara mengulang-ulang lagi video ini ya. Bisa ya? Iya, pasti bisa kok. Oke. Selanjutnya kalian pasti bertanya-tanya, apa saja ini artinya? Ya, kita lihat sekarang ya. Nah, ini dia artinya. Maaf ini saya close aja ya. Baik, biar supaya kelihatan. Oke. Nah, sip. Nah, kita lihat tuh artinya apa saja. Nah, ini ada saatun, artinya jam. Ya, saatun artinya jam. Nisfu sa'ah, artinya setengah jam. Kemudian rubu'u sa'ah, dari kata arba'ah. Arba'ah itu apa? 4 ya. Rubu'u sa'ah, seperempat. Kemudian ada lagi sulusu sa'ah, sepertiga, dari kata salasa. Salah satu tiga. Sulusu sa'ah, sepertiga jam. Fi ayyi sa'atin, ini artinya jam berapa. Untuk menanyakan kegiatan. Maksudnya untuk menanyakan kegiatan misalnya begini. Fi ayyi sa'atin natadzakar, misalnya ya. Itu artinya jam berapa kita belajar. Gitu. Contohnya itu. Atau contoh yang lain, fi ayyi sa'atin nadhhab, jam berapa kita pergi? Nah, untuk menanyakan kegiatan. Kemudian kamis sa'ah, ini juga sama, artinya jam berapa? Untuk menanyakan waktu. Kalau kita misalnya kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi selanjutnya kam sa'atan. Lihat perbedaannya antara asa di sini kamis sa'ah, yang ini kam sa'atan. Kalau yang tadi artinya jam berapa, kalau kam sa'atan artinya berapa jam. Nah, beda ya. Nah, beda sekali itu. Baik, selanjutnya al-an. Al-an artinya sekarang. Kemudian ta'al artinya ayo. Ta'ali artinya ayo juga. Bedanya kalau ta'al ini kita kalau bilang ayonya kepada orang laki, kepada teman kita yang laki-laki. Ta'al. Nah, tapi kalau pada teman kita yang perempuan kita
bilangnya ta'ali. Contoh pemakaiannya seperti ini. Ta'al nadhhab, ayo kita pergi. Kalau kepada teman kita yang perempuan, ta'ali nadhhab. Nah, ya, saya paham ya. Kemudian selanjutnya adalah sayyaratun, artinya mobil. Kemudian tanawulul futur, artinya makan pagi. Tanawulul ghada, makan siang. Tanawulul asya, makan malam. Yastagriku artinya menghabiskan waktu, bukan menghabiskan makanan nih. Ini yastagriku ini menghabiskan waktu. Misalnya kita mau tanya, berapa jam perjalanan dari Ciganjur ke Kuningan misalnya. Nah, maka kita akan bertanya, kam sa'atan yastagrikus safar min Ciganjur ila Kuningan? Nah, berapa jam waktu yang dihabiskan untuk perjalanan dari Ciganjur ke Kuningan, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah astarihu. Astarihu artinya istirahat. Nah, dengan kata saya istirahat. Oke, paham ya? Nah, sekali lagi kalian bisa mengulang-ulang mufrodat ini dan terjemahnya agar kalian bisa menghafalkan ini dengan baik. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengucapkan jam dalam bahasa Arab? Nah, tergambar di sini ya. Baik, ini tergambar di sini. Tadi apa bahasa Arabnya jam? Ayo, halo masa lupa. Betul, bahasa Arabnya jam adalah sa'ah. Iya, bahasa Arabnya jam adalah sa'ah. Jadi kalau seandainya kita mau bilang jam 1 berarti as-sa'ah al-wahidah. Ahsantum, cerdas sekali. As-sa'atul wahidah, jam 1. Untuk jam 2 ini ya, as-sa'ah ats-tsaniyah, jam 2. Jam 3 as-sa'ah ats-tsalisah. Jam 4 as-sa'ah ar-rabi'ah. Jam 5 as-sa'ah al-khamisah. Jam 6 as-sa'ah as-sadisah. Jam 7 as-sa'ah as-sabi'ah. Maaf ini salah ketik ini kurang tak harusnya. As-sa'ah as-sabi'ah. Jam 8 as-sa'ah as-tsaminah. Jam 9 as-sa'ah at-tasi'ah. As-sa'ah al-ashirah untuk jam 10. Jam 11 as-sa'ah al-hadiyata asyarah. Dan jam 12 as-sa'ah as-saniyata asyarah. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mau mengucapkan jam 1:30? Nah, kita tadi sudah belajar. Nah, setengah jam bahasa Arabnya apa setengah jam? Iya, betul. Bahasa Arabnya adalah nisfu sa'ah. Nah, untuk bilang jam 1:30, maka kita tinggal bilang as-sa'ah al-wahidah wan nisfu. As-sa'ah al-wahidah wan nisfu. Begitu juga dengan ketika kita mau mengucapkan jam 1:15, lewat seperempat jam. As-sa'ah al-wahidah war-rubu'u. Ditambahkan waw. As-sa'ah al-wahidah war-rubu'u. Oke, bisa dipahami ini ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya jam 2:30. Maka kita mengucapkan as-sa'ah al-wahidah wan nisfu. Jam 10:30. As-sa'ah al-ashirah wan nisfu. Oke, bisa ya? Oke, saya yakin kamu bisa. Nah, untuk latihannya, kalian bisa saling berhubungan dengan temannya, baik itu melalui video call misalnya, setelah terserah kalian mau menggunakan WA atau Google Duo dan lain sebagainya yang bisa kalian interaktif dengan temannya, bisa sambil main tebak-tebakan. Ya, contoh saja ya. Baik, saya akan menebakkan kalian. Oke, contohnya seperti ini. Nah, coba ayo, apa artinya sulusus sa'ah? Ayo apa? Masa lupa? Nah, betul. Sepertiga jam. Oke, dari kata apa ini? Salah satun, artinya 3, salasah. Nah, kemudian sepertiga, sulusu sa'ah. Apa artinya ta'al? Ayo. Ayo apa?
Lah iya itu, ayo artinya. Ta'ali artinya ayo juga. Artinya ayo ya. Yastaghriqu artinya menghabiskan. Terus fi ayyi sa'ah, jam berapa. Begitu ya, kalian bisa main tebak-tebakan dengan teman-temannya untuk lebih menambah penguasaan kamu terhadap mufrodat. Begitu ya, bisa melalui WA, telepon-teleponan dengan temannya dan lain sebagainya, begitu ya. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, itu ternyata selesai ya materi kita pada hari ini. Cuma sedikit ya, nggak apa-apa kita belajarnya sedikit-sedikit saja asalkan bisa memahami. Iya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian untuk sering mengulang-ulang video ini agar bisa menguasai materi ya. Baik, bisa ya. Baik, terima kasih. Syukran ala husni mutaba'atikum. Terima kasih atas, perhatian kalian, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.